Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus, bab 11 ayat 27 sampai dengan ayat 33. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal tersebut. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, 'Kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal tersebut." Demikianlah Injil Tuhan. Hatiku memperjuangkan kebijaksanaan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini. Kita mungkin bukan orang suci dan orang bersih, namun setidak-tidaknya kita bisa berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dari masa lalu kita yang penuh kelemahan dan dosa. Karena kita memiliki hati nurani yang bisa bersuara kepada kita bahwa apa yang kita lakukan itu merugikan orang lain, menyakiti orang lain, dan diri kita sendiri. Dari hati nurani kitalah kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak benar dan merugikan kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, Kitab Putra Sirak mengajak kita untuk mengejar suatu nilai hidup yang benar, yaitu hidup bijaksana. Sebelum mengadakan perjalanan, kebijaksanaan telah kucari dengan sungguh dalam sembayangku. Demikian kata Kitab Putra Sirak. Menurut Kitab Sirak, tidak ada hal yang perlu dikejar mati-matian selain dari kebijaksanaan. Kebijaksanaan boleh dikatakan adalah Roh Kudus yang menuntun orang pada jalan yang benar. Maka ialah yang pertama-tama harus dicari dalam hidup. Satu hal sederhana menjadi pertanyaan dalam hati kita. Apalah artinya memiliki jabatan baik dalam agama dan masyarakat, kekayaan dan segalanya dalam hidup, namun kita tidak memiliki kebijaksanaan yang menuntun kita untuk mempergunakan semua atribut duniawi itu dengan baik dan benar? Kebijaksanaan dapat mengajarkan cara hidup yang benar di dunia ini dan menuntun kita di jalan yang lurus. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua adalah pemuka-pemuka agama Yahudi. Mereka mempertanyakan kuasa yang digunakan oleh Yesus dalam mengusir orang-orang yang berdagang di dalam rumah Tuhan.
Mereka tidak menyadari nilai benar yang diperjuangkan Yesus atas tindakan mereka menyalahgunakan rumah ibadah sebagai tempat transaksi duniawi. Jika kita memiliki hati yang cukup bijaksana, tindakan Yesus itu tidak terbantahkan karena ia mau mengembalikan fungsi rumah ibadat kepada fungsinya yang sebenarnya. Hal yang menjadi sebuah lelucon adalah mereka mempertanyakan tindakan Yesus itu. Hal benar, apakah perlu dipertanyakan? Memang mereka kelihatan memiliki kuasa dan status sosial yang cukup tinggi, namun mereka tidak memiliki kebijaksanaan. Maka jabatan dan status sosial tersebut digunakan secara salah dan semena-mena. Yesus menyadarkan mereka untuk berpikir sebagai manusia yang beriman dan berakal budi. Inilah pertanda bahwa kita beriman kepada Allah, namun kita tidak mau hidup menurut kebijaksanaan Allah. Saudara-saudariku terkasih, kita mungkin bukan siapa-siapa dalam pandangan dunia, namun setidak-tidaknya kita perlu mengarahkan hati kita kepada kebijaksanaan, penuntun kepada hidup yang sebenarnya. Jika hati kita bijaksana, maka walaupun kita tidak memiliki atribut-atribut duniawi, kita tidak merasa kekurangan apapun. Dan walaupun kita memiliki hal-hal tersebut pula, kita tetap tahu menggunakan hal-hal tersebut di jalan yang benar dan lurus menurut kitab Putra Sirat. Maka kita perlu mengarahkan hati kita kepada kebijaksanaan, karena ia lebih kaya dari setumpuk harta dan sederet gelar yang melekat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.